Selamat pagi, selamat siang semua. Kembali lagi bersama Kartika dan aku Kiki dalam acara ngobras Ngobras Hit. Ngobrol santuy, hukum, organisasi, dan tata laksana. Apa kabar semuanya, kakak-kakak semua? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Semuanya tetap stay safe, stay healthy, dan juga selalu mentaati protokol kesehatan. Iya, bener banget nih Kak Kiwi. Jadi hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa hebat. Karena membuat aplikasi yang masuk dalam top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2021 dalam kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB. Jadi, KIPP itu merupakan kompetisi yang diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga, BUMN, BUMD, dan juga pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia, di mana kita semua bisa bersaing untuk memperlihatkan inovasi publik yang kita miliki. Tapi nggak semua inovasi bisa ikut serta loh. Apa aja sih Katika kriterianya? Kriterianya itu untuk bisa ikut serta KIPP ini ialah inovasi yang sudah berjalan minimal 2 tahun dari waktu ditutupnya inovasi. Terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok umum, yaitu belum pernah mengikuti KIPP sebelumnya, namun belum pernah mendapat penghargaan. Kedua, kelompok ini juga diikuti oleh inovasi yang belum pernah menerima penghargaan sebagai top 99 sebanyak 2 kali. Terus ada kelompok khusus. Kelompok ini merupakan top inovasi terpuji yang sudah ditetapkan paling sedikit 1 tahun dan satu lagi untuk kelompok replika merupakan hasil adaptasi atau modifikasi baik sebagian maupun keseluruhan dari suatu atau lebih inovasi yang termasuk dalam top 99 periode KIPP dari 2014 hingga 2019. Wah, berarti emang persaingannya ketat banget ya ketika di sini siapa nih yang penasaran inovasi apa yang masuk ke dalam top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2021? Ayo, apa nih Katika? Ayo apa ya? BKKBN masuk nih salah satunya nih. Iya, keren banget. Inovasi apa nih Kak Kiwi? Ayo kita umumin sekarang. Yeah. Yaitu adalah Golantang. Yeay. Jadi, Golantang ini masuk menjadi top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2021. Dan hari ini udah hadir bersama kita narasumber yang mengembangkan aplikasi Golantang ini. Sebelumnya, perlu kita ketahui, Golantang dikembangkan oleh Direktorat Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan atau Dithanlan BKKBN. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita Kak Rani dan juga Kak Hatati atau Kak Naning ya. Halo kakak-kakak semua. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kak Kiki, Kak Tika. Iya, jadi karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita persilakan dulu nih Kak Rani dan juga Kak Naning untuk memperkenalkan diri ke Biner semuanya. Ayo siapa dulu? Silakan Kak Naning dulu deh. Atau Boleh ya? Boleh, baik. Terima aja. kasih Kak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Semoga sehat selalu ya. Baik. Sebenarnya kami terima kasih sekali ya kakak, hari ini mungkin kami diundang, izin tadi disampaikan ya, tak kenal maka tak sayang, jadi bolehlah saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Hartati Sulistioningsi, tapi biasa dipanggil Naning gitu ya, bukan nama malam loh ya, tapi memang nama panggilan di kantor memang dari kecil gitu ya. Oke, baik, saya sebagai koordinator pengembangan program Bina Ketahanan Keluarga Lansia di Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan. Mungkin itu saja. Ya. Baik, kalau nama saya Rani Widasanti, saya biasa dipanggil Rani. Saya di bagian pengembangan bidang keluarga lansia.
di sini saya juga sebagai fungsional penata KKB, dan di sini saya membantu di Thanlan untuk melakukan pengembangan aplikasi lansia tangguh dan atau disebut Golantang ini sekarang yang kita masukkan ke dalam inovasi pelayanan publik tahun ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya Kak Rani dan Kak Naning dalam acara Ngobras Hits kali ini. Banyak banget pertanyaan yang ingin kita tanyakan nih terkait inovasi Golantang. Pertama nih, untuk masyarakat yang belum mengetahui tentang Golantang, apa sih sistem aplikasi Golantang itu? Silahkan Mbak Kak Rani atau Kak Naning yang bisa menjelaskan terkait aplikasi ini. Baik, terima kasih Kak Tika. Mungkin sudah pada ini ya, bertanya-tanya Golantang itu apa gitu ya. Memang Golantang sebenarnya ya, baik, Golantang itu adalah sebenarnya akronim gitu ya, akronim dari atau kependekan dari Go Lansia Tangguh. Jadi menuju lansia tangguh. Nah, Golantang ini bentuknya itu sistem aplikasi gitu ya. Artinya pelayanan publik yang memang dibuat dalam bentuk sistem aplikasi yang dibangun tujuannya itu kakak-kakak jadi untuk bisa dimanfaatkan. Jadi untuk oleh lansia maupun keluarga lansia di dalam mewujudkan lansia tangguh dan berkualitas. Nah, mungkin yang dimaksud lansia tangguh itu apa? Mungkin sedikit saya sampaikan juga ya, lansia ini adalah yang berusia 60 tahun ke atas gitu ya. Artinya lansia tangguh membuat lansia itu tadi pertama sehat, tentunya dengan sehat nanti diharapkan selanjutnya bisa mandiri gitu ya. Kemudian setelah mandiri, aktif dan menjadi produktif. Nah, ini untuk mewujudkan tadi lansia yang sehat itu juga bisa dilihat nanti di Golantang itu ya. Ada seperti contoh misal video gitu ya, video ada senam itu Kak, senam 3 generasi lansia gitu ya, nanti bisa dipraktekkan tuh, jadi tidak hanya lansia saja, tapi kita yang muda juga bisa sebagai pendamping lansia untuk ikut juga serta gitu ya. Nah kemudian di samping itu Golantang juga digunakan untuk media sosialisasi program Bina Keluarga Lansia. Mungkin sudah tidak asing gitu ya, atau dinamakan dengan program BKL. Nah ini memang program dari BKKBN, di mana yang menjadi tupoksi daripada Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan atau Dithanlan gitu ya, untuk memberikan pembekalan atau mendampingi lansia, memberikan pengetahuan bagaimana nantinya tahap untuk menjadi lansia itu yang lansia tangguh gitu ya. Nah, selain itu juga di Golantang itu bisa juga ada artikel Kak. Jadi terkait dengan lansia, kemudian juga ada indikator kesehatan itu yang bisa dimanfaatkan secara personal gitu ya oleh lansia maupun keluarga lansia. Jadi bisa dengan setelah mendaftarkan diri nanti bisa ngitung misal apakah ada pertanyaan yang bisa diisi, nanti bisa terlihat apakah lansia tersebut mandiri atau tidak mandiri, kemudian bagaimana tingkat risiko jatuhnya, itu juga apakah lansia tersebut mengalami gejala demensia, itu hal yang bisa kita ketahui juga dengan pemanfaatan Golantang gitu ya. Kemudian juga selain itu ada rubrik-rubrik nih konsultasi Kak, jadi bisa masyarakat tuh langsung bertanya gitu ya, bisa menyampaikan permasalahannya secara langsung ke dalam namanya konsultasi tanya dokter keluarga gitu ya. Nah, Golantang nanti dibangun, memang sedang dibangun ya, sudah dibangun ke dalam 2 platform, yaitu versi gitu ya, berbasis mobile dan juga website. Jadi mobile khusus yang untuk yang memiliki gadget yang Android gitu ya. Nah, kemudian mungkin nanti kita bisa panjang lebar cerita itu. Nah, fitur-fiturnya juga banyak yang bisa dimanfaatkan. Jadi selain untuk lansia, kemudian juga bisa untuk keluarga lansia atau pendamping atau istilahnya caregiver gitu ya. Karena lansia memang harus didampingi. Jadi di masa tuanya kadang kita kalau anak kecil kan memang sudah banyak mendampingin gitu ya. Nah, tapi kalau lansia itu memang harus kita keluarganya itu setidaknya memberikan perhatian gitu ya kepada bapak ibu atau nenek, kakek gitu ya.
di rumah gitu. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa dipelajari juga di Golantang nih sebagai pendampingnya gitu, kita yang muda-muda ini gitu ya. Masih muda ya. Nah, ini memang biar juga misal tahu cara bagaimana memberikan menyuapin lansia tersebut gitu ya. Kemudian bagaimana menyiapkan lingkungan yang ramah biar tidak jatuh. Nah, ini semua ada paket komplit lah pokoknya ada di Golantang gitu ya, yang bisa dimanfaatkan Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua. Jadi harapannya dengan Golantang ini lansia itu bisa terbantu mendapatkan hak-haknya yang untuk hidup setara, kemudian bisa sejahtera dan lansia yang bermartabat. Wah, berarti keren banget ya aplikasi Golantang ini. Tapi pemicu munculnya inovasi tersebut ini apa sih, Kak Nani dan Kak Rani? Iya, saya bantu jawab ya. Jadi awalnya tuh tahun 2017, Dithanlan tuh pernah mengembangkan aplikasi, namanya aplikasi Lansia Tangguh. Inovasi ini tuh muncul karena keresahan lansia, keresahan ya, yang pengen ikut BKL, tapi nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi entah lansia itu sakit, atau lansia itu nggak ada yang nganter, atau jauh, jadi kita luncurkanlah itu aplikasi Golantang. Aplikasi ini tuh pengen banget menolong lansia untuk memenuhi kebutuhan informasi yang bisa didapat di BKL gitu. Nah, selain itu kan berdasarkan sensus penduduk itu kita lihat bahwa Indonesia kan sekarang nih dalam masa menuju aging population ya, artinya penduduk Indonesia yang berjumlah yang berusia 60 tahun ke atas itu jumlahnya banyak banget, sekitar 10% dari jumlah populasi penduduk. Jadi kita sebagai instansi pemerintah harus merespon adanya aging population itu. Nah, akhirnya kita kembangkanlah aplikasi ini. Kemudian seiring waktu berjalan tuh kita kan menghadapi ya pandemi COVID-19. Nah, kita lihat nih, wah kayaknya pas banget nih kalau misalnya BKL yang sekarang ini lagi stop, otomatis kan lansia nggak bisa pergi ke BKL dong. Nah, gimana caranya supaya Golantang ini bisa dimanfaatkan oleh lansia untuk menggantikan BKL-nya. Jadi BKL ini kita alihkan ke dalam bentuk yang digital untuk bisa diakses sama lansia. Jadi di sini kita lihat bahwa fiturnya itu kan interaktif. Jadi kita menggantikan kehadiran BKL di tengah-tengah para lansia dan keluarga lansia. Itu sih yang jadi pemicunya untuk Golantang ini. Nah, Kak Nani dan Kak Rani, gimana sih orang-orang atau yang tadi lansia itu bisa mengakses aplikasi Golantang? Iya, Kak. Oh, gampang banget ya. Sebenarnya syaratnya gitu ya. Syarat yang pertama ada internet dulu gitu ya. Kalau nggak ada internet ya sementara ini belum bisa. Jadi kemudian juga ada HP-nya yang jelas ya, atau PC gitu. PC bisa laptop atau gadget yang lain gitu ya. Jadi caranya gampang Kak. Tinggal saja tadi kan dibangun di dalam dua versi gitu ya. Yang pertama kalau bagi yang punya HP Android gitu ya, itu buka saja nanti di Play Store-nya. Jadi di Play Store dibuka, tinggal kemudian masukin kata kuncinya Golantang BKKBN. Nah, tinggal masukin seperti itu, kemudian di enter akan muncul install gitu ya. Nah, di situ install tinggal diklik, kemudian langsung deh otomatis terdownload di aplikasi yang berbasis Android gitu ya. Sangat gampang. Tapi kemudian juga itu yang cara dengan mobile gitu ya. Satu lagi ada yang versi website. Ini kadang ada yang tidak menyuka Android gitu ya. Tapi mohon maaf bagi yang pengguna mungkin HP iPhone itu belum bisa tercover ya. Mungkin di tahun 2022 baru kita fasilitasin gitu. Nah, untuk yang versi website nih Kak itu gampang juga. Tinggal buka, intinya ada browser ya. Browser itu bisa Internet Explorer, kemudian Mozilla Firefox atau Opera gitu ya, atau Google Chrome juga bisa nih. Sebenarnya yang paling ringan pakai Google Chrome gitu ya. Itu bisa tinggal ketikkan alamat
golantang.bkkbn.go.id. Nah, tinggal deh langsung muncul di situ, gampang banget Kak, akan muncul informasi-informasi terkait dengan tadi data dan informasi kelanjut usiaan. Jadi sangat mudah, bisa deh langsung dicoba gitu ya Kak ya. Baik, itu mungkin. Kalau sasarannya ini buat siapa aja nih Kak? Soalnya kan kita tahu kalau lansia ini kan agak susah ya kalau misalnya megang HP atau teknologi lainnya. Apakah sasarannya cuma untuk lansia atau ke siapa aja? Iya. Iya, mungkin terkait sasaran. Nah, sasaran memang sebenarnya jadi peruntukan Golantang ini ya. Sebenarnya memang sebenarnya untuk lansia gitu ya, yang berusia 60 tahun ke atas. Tadi Kakak sampaikan memang gimana nih lansianya kok susah gitu ya. Tapi fenomena sekarang nih, apalagi kondisi pandemi nih Kak ya. Jadi memang saat ini mau tidak mau muda, mau tua, semua sepertinya dipaksa dengan menggunakan teknologi informasi gitu ya. Jadi dari yang tidak mau menjadi bisa gitu karena mungkin kepepet faktornya ya. Nah, tapi semua jadi jangan salah, lansia sekarang juga banyak juga yang grup-grupnya ya, kakek-kakek gitu grupnya lebih aktif loh. Bisa banyak karena memang lansia itu butuh banget untuk bersosialisasi gitu ya. Nah, kemudian memang tujuan utama sebenarnya untuk lansia aplikasi ini. Makanya kita berproses, bertahap bagaimana terus berkembang. Lansia ini sebenarnya yang dibutuhkan seperti apa gitu ya. Tadi lebih untuk membantu mereka gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di samping itu juga Golantang ini kita desain juga untuk tadi keluarga pendamping gitu ya, atau keluarga lansia atau istilahnya caregiver gitu ya. Artinya di situ juga bisa memanfaatkan informasi yang tadi merawat bagaimana cara merawat lansia, kemudian mendampingi mereka gitu ya, dan melindungi seperti apa sehingga harapannya lansia itu tadi merasa dihargai gitu ya, dan bisa lebih aktif lagi. Nah, selanjutnya juga kita untuk didesain juga untuk kader BKL, kader Bina Keluarga Lansia. Nah, kader BKL ini luar biasa sekali, Kak. Jadi sangat tanpa dibayar gitu ya, mereka punya beban panggilan hati gitu ya untuk melayani, membantu bagaimana lansia yang ada di wilayahnya itu bisa juga tetap aktif gitu. Jadi lewat program BKL seperti itu ya. Nah, kemudian juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya. Nah, ini memang luas sekali. Jadi kami berusaha juga layanannya terus setiap tahun agar terus berkembang. Juga harapan di KIPP gitu ya, harapannya sebenarnya pelayanan publik ini kan sebagai pemicu ya, pemicu yang lain juga bisa memberikan layanan publik kepada masyarakat agar semua juga bisa melayani masyarakat. Nih kakak-kakak, kalau gitu tadi kan udah dijelasin aplikasinya untuk sasarannya ke siapa. Kalau untuk fitur-fitur nih Kak, di dalam aplikasi ini yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna tuh apa aja sih Kak? Boleh dijelasin nggak? Kalau fiturnya tuh banyak banget ya. Apalagi tuh kalau kita udah register, itu banyak banget dari mulai artikel informasi sampai menu yang sifatnya interaktif tuh ada semua. Aku izin ya, boleh share ya tampilan menunya ya. Bentar. Kelihatan nggak, Kak? Ya, kelihatan Kak. Oke. Nah, ini tuh kita lambang Golantang tuh kayak gini ya. Golantang. Filosofinya tuh ada lansia yang happy gitu kan. Slogannya menua itu pasti sejahtera itu pilihan. Nah, kita punya 2 versi kan yang tadi disebutin sama Kak Naning tuh ada versi mobile dan versi website. Nih kita lihat dulu nih versi yang mobile kayak gimana. Nah, gini Kak, kalau yang versi mobile, jadi ketika kita udah install itu aplikasi Golantang dari Play Store, nah ini akan keluar tampilan nih yang paling kiri nih, yang gambar kakek-kakek lagi bawa pikul itu ya, lagi mikul itu. Nah, di sini
langsung kita klik ayo mulai. Kemudian kita lanjutkan ke page berikutnya, itu akan ada keluar email atau username dan password. Itu kalau kita sudah mendaftar. Tapi kalau belum, kita bisa klik yang paling bawah, belum mempunyai akun, daftar. Nah, kalau kita sudah klik daftar, nah nanti akan ada pilihannya. Kita ini sebagai lansia, sebagai keluarga atau caregiver, atau kita ini sebagai BKL. Jadi kalau kita sebagai BKL, kita bisa mendaftarkan lansia-lansia yang ada di kelompok BKL kita gitu. Jadi ini untuk kader-kader. Jadi satu kader bisa mendaftarkan anggotanya bisa sampai 25 orang. Seperti itu. Kemudian kalau kita sudah klik registrasi, nanti akan keluar ini data-data yang harus diisi untuk menjadi member atau ini ya anggota dari Golantang ini. Lalu di sini lengkap banget ya datanya, dari mulai identitas diri semua sampai nanti kita bisa lihat tuh profilnya dia itu untuk kesehatannya bagaimana, tingkat ketergantungannya, indeks kebahagiaannya, indeks ketangguhannya, kemudian ada juga tingkat difabelnya, tingkat dimensianya, BMI, dan seterusnya. Ini lengkap banget. Jadi kita bisa ngelihat bahwa kalau misalnya ini lansianya sudah mengisi, sebagai misalnya kita sebagai kader BKL, kita bisa lihat, oh ternyata si Bapak A ini ternyata dia butuh ini nih, butuh bantuan, misalnya dia memiliki ketergantungan gitu yang tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu kita bisa lihat juga di sini ada menu untuk artikel umum. Di sini juga kita lihat ada 7 dimensi lansia tangguh, pendampingan PJP dan pralansia, kemudian juga ada stakeholder, rumah sakit, puskesmas, posyandu, BKL, dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada kalkulator kesehatan, lalu ada agenda, ada game, ada video. Pokoknya lengkap banget. Terus, nah ini contoh artikel nih. Kalau contoh artikelnya informasinya, bentar ini, oke. Ada tips lansia, ada kegiatan lansia, lansia kreatif, penyakit, dan publikasi mitra sampai regulasi. Ini lengkap ya. Kemudian ada 7 dimensi lansia tangguh, dimensi spiritual, intelektual, profesional, dimensi fisik, emosional, lingkungan, dan dimensi kemasyarakatan. Kemudian, nah untuk PJP dan pralansia, ini juga kita menyiapkan modul-modul. Lalu untuk temukan lokasi juga kita ada BKL, Panti Werda, sekolah lansia, posyandu, apotek, rumah sakit, puskesmas, dan seterusnya. Nah ini untuk kalkulator kesehatan, ADL, IADL, kemudian juga ini bisa dicek dan dihitung. Kita nanti ada hitungannya yang bisa secara sistem menghitung sendiri. Kemudian untuk indeks kebahagiaan juga kita bisa menghitung, kita bisa isi, lalu kemudian ada indeksnya untuk penghitungannya. Untuk indeks lansia tangguh juga ada, kita bisa melihat ini indikator-indikatornya. Lalu kita juga ada tingkat kecacatan atau difabel. Nah, di sini kita bisa isikan juga, nanti dihitung juga. Nah, untuk itu kita bisa juga lihat ini mengurus diri sendiri atau tidak gitu. Nah, nanti bisa dihitung tingkat difabelnya seperti apa. Begitu juga untuk tingkat dimensia, ini pertanyaan-pertanyaannya yang ada di dalam aplikasi. Lalu kita lihat juga ada tingkat resiko jatuh. Nah, di sini juga kita perlu cek tingkat resiko jatuh, takutnya lansia tersebut memiliki resiko tinggi atau tidak untuk jatuh. Kemudian ada body mass index ya, atau BMI. Ini untuk melihat tingkat perbandingan antara berat badan dan tinggi badan. Kemudian di sini untuk gangguan mental emosional juga kita bisa lihat apakah lansia tersebut mengalami gangguan mental emosional atau tidak. Nah, ini indikator-indikatornya cukup banyak. Nah, ada lagi. Nah, sampai akhirnya kita bisa menghitung apakah lansia tersebut mengalami gangguan mental atau enggak. Nah, kemudian ada juga infografis. Infografis ini biasanya lebih enak ya untuk dilihat.
tips-tips yang singkat, praktis, dan bisa langsung diaplikasikan. Ini kita cukup banyak juga infografis yang sudah kita input ke dalamnya. Lalu ada juga berita-berita seputar COVID-19. Jadi di sini kita juga menyikapi adanya pandemi ini, kita lakukan updating. Ada agenda juga, produk lansia, dan game. Produk lansia ini kita ke depannya akan memperluas marketplace ya nanti. Kemudian ada juga video-video dan ada rubrik konsultasi, tanya Dokter Hasto. Nah, ini untuk yang versi mobile. Kalau yang untuk versi website, kita bisa lihat bahwa tampilan awalnya seperti ini. Kita bisa login, kalau memang kita sudah punya akun ya, kita bisa login langsung, atau enggak kita bisa bikin seperti yang tadi di mobile. Nah, untuk tampilan di website hampir sama sih sebetulnya, cuman ini lebih luas aja ya layarnya gitu. Jadi kita perbesar gitu ke lebih lebar. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk screenshot-nya nih kayaknya udah agak cukup lama karena statistik pengunjungnya masih 9 ribuan. Kalau sekarang statistik pengunjungnya udah 230 ribuan ya. Gitu. Nah, untuk itu, nah di sini kita bisa lihat, kalau kita sebagai admin ya, kita bisa lihat ini siapa sih yang mengakses, seperti itu dashboard-nya. Nah, di sini juga kita bisa lihat untuk masternya, pengelolaannya seperti apa, untuk masukin data-data juga kita dari sini. Nah, ini juga statistik untuk lansianya, untuk data-data lansia ada di sini. Kemudian untuk kalkulator kesehatan juga kita bisa lihat di sini untuk info-info. Kemudian untuk indikator ya, indikator-indikator yang tadi dari kalkulator kesehatan. Nah, ini dashboard-dashboard yang akan dikembangkan nanti. Nah, seperti ini. Baik, itu tuh fitur-fiturnya. Keren kan? Banyak banget ya. Ya, keren banget ya. Iya, keren banget fitur-fiturnya ya Kak, banyak banget, terus lengkap juga. Tapi perjalanan pengembangan aplikasinya itu seperti apa sih? Apa dari tahun 2017 semua fitur itu udah ada, atau dikembangkan secara bertahap gitu? Ya, oke. Terkait pengembangan gitu, tadi memang Golanta sebenarnya dibangun sejak 2017 gitu ya Kak ya. Nah, tapi saat itu dulu namanya masih aplikasi Lansia Tangguh gitu ya. Jadi hanya dibangun versinya itu hanya satu, jadi hanya berbasis mobile Android gitu ya. Nah, di situ hanya sifatnya satu arah gitu Kak. Jadi hanya memberikan data dan informasi kelanjutusiaan kepada masyarakat. Nah, kemudian di tahun 2020 ya, di awal tahun itu kita kembangkan kembali Golantang itu menjadi yang lebih banyak fitur lagi, dan juga tadi tujuannya tidak hanya kepada lansia tapi juga ke keluarga lansia juga gitu ya. Juga apa namanya dikembangkan terkait dengan selain ada artikel atau informasi kelanjutusiaan, tadi juga ada yang sudah disampaikan Kak Rani tadi ya, kalkulator kesehatan gitu ya, yang banyak sekali yang bisa mungkin dimanfaatkan. Nah, ini mungkin apa namanya bisa dibilang Golantang ini salah satunya aplikasi gitu yang memuat terkait hal tersebut. Ini bisa menjadi lebih komplit lagi, datanya nanti bisa dapat data by name by address gitu ya, terkait dengan lansia dan keluarga lansia, semuanya yang bisa dimanfaatkan. Misal kalau yang sekarang ada dengan UNFPA, rencana ingin ada apa namanya studi ya terkait dengan lansia yang terdampak COVID, misal itu bisa juga memanfaatkan data yang dari Golantang. Nah, ini tentunya pengembangan di tahun ini juga yang tadi selain sifatnya dua arah juga ya, langsung bisa berkonsultasi dengan rubrik yang tanya Dokter Hasto tadi ya. Nah, ini bisa juga langsung ditanyakan permasalahannya, kan kadang ada juga yang
ingin secara personal gitu ya. Kita juga menjamin kerahasiaan yang masuk kepada kami gitu ya. Nah, kemudian juga ada artikel-artikel tentang COVID juga ada. Nah, hiburan juga penting juga, ada games juga Kak. Jadi selain video-video, juga ada games di mana lansia itu bisa mencoba gitu ya, game-nya untuk lebih rileks gitu ya. Jadi kalau misal ada game Zuma itu, nah sebenarnya kok Zuma game lansia, tapi sebenarnya memang peruntukannya bukan, wah saya kan juga main itu yang muda. Nah sebenarnya untuk melatih juga lansia tersebut gitu ya. Jadi selalu mengingat karena demensia itu faktor itu biasanya wah saya sudah mulai lupa ini, mungkin dianggap suatu kewajaran, padahal itu bukan hal yang wajar gitu ya. Bisa kita harus misal makan tempe setiap hari, protein gitu ya. Bagaimana cara melatih agar otak itu terus minimal ngisi TTS kalau dulu ya, zaman dulu ya. Nah, sekarang main-main game yang selalu mengasah biar lebih lagi aktif terus gitu ya. Nah, itu yang pengembangan tahun 2020. Jadi sudah ada 2 versi tadi ya yang disampaikan, jadi versi mobile dan website. Kemudian di tahun ini juga 2021 ini ada pengembangan lagi Kak. Jadi dikembangkan tadi data-data yang masuk, dikembangkan sebuah dashboard gitu ya. Dashboard Golantang. Nah, dashboard ini apa sih kalau Kakak lihat di mobil gitu ya, ada dashboard-nya, kita lihat bensinnya tinggal berapa gitu ya, terus kecepatannya berapa. Nah, seperti itulah dashboard modelnya nanti dengan data yang ada, sumber data yang baik dari internal BKKBN atau dari eksternal BKKBN kan banyak juga ya yang menangani terkait lansia gitu, lanjut usiaan datanya. Nah, nanti kita bagaimana cara menuju ke satu data itu. Jadi dikembangkan dengan teknologi API istilahnya, Application Programming Interface. Nah, ini apa itu ya? Nah, ini memang teknologi yang dipakai untuk bisa tadi menjembatani biar saling mendapatkan data yang secara otomatis ya. Nah, ini kemudian tahun ini juga ada kita bekerja sama dibantu oleh UNFPA terkait pengembangan web portal. Nah, web portal ini yang lebih bisa memberikan informasi ya, informasi yang sangat up to date tentunya ya, dan juga lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian 2022 juga kita sudah merencanakan ya untuk memang aplikasikan harus continue ya, tidak bisa sekarang memang tidak mudah gitu ya melakukan maintenance ya, tapi kita berusaha juga tetap berkembang. Tahun 2022 mungkin kita tambah nanti ada misal live chat gitu ya, bisa idenya itu misal ada kita datangkan narasumber di situ Kak, jadi biar tertariklah dengan ada misal narasumber kepakarannya menyampaikan misal seks tentang lansia gitu yang jarang diperhatikan gitu ya, mungkin itu bisa juga jadi pacuan sebenarnya hanya untuk memicu agar mereka khalayak itu bisa memanfaatkan aplikasi Golantang seperti itu. Kemudian juga kita kembangkan bentuk iOS dan juga pengembangan dashboard-nya lebih dikembangkan ke yang istilahnya itu bahasa IT-nya DSS, tapi kalau bahasa manusianya gitu ya, sistem pendukung keputusan. Jadi artinya lebih analitik lagi, membantu bagaimana cara yang pemangku kepentingan, kemudian juga masyarakat bisa melihat hasil daripada data tersebut diolah gitu ya, yang lebih dikemas dalam bentuk grafik yang atau gambar yang lebih mudah dipahami. Nah, seperti itu Kak, yang rencana pengembangannya seperti itu. Wah, pengembangannya banyak ya ternyata ya kakak-kakak ya. Tapi kalau dalam pengembangan aplikasi ini nih Kak, ada nggak sih Kak tantangan atau kendalanya dalam pengembangannya? Kalau tantangan tuh banyak banget ya, memang kita kan masih baru ya, karena ini Golantang masih baru. Jadi tantangan itu tuh yang pertama, yang utama tuh adalah sosialisasi yang masif. Jumlah lansia di Indonesia ini kan ada banyak ya, ada 28.800.000. Nah, sementara yang akses Golantang itu baru 230 ribuan. Yang di website ya datanya. Artinya itu kan PR kita masih banyak banget ya yang harus kita capai sisa targetnya ke depan. Nah, kemudian yang kedua SDM pengelolanya. Jadi pengelola ini kita harus bikin komit banget gitu ya, karena
yang namanya aplikasi ini tuh nggak bisa dikelola sendirian gitu, atau saya sama Kak Naning doang gitu, udah nggak akan keburu deh. Karena ini banyak banget yang harus dikejar, jadi, pengen banget teman-teman itu lebih, diberdayakan gitu untuk, pengisian Golantang, seperti itu. Yang ketiga tuh tantangannya itu sistem aplikasi ini, yang memang kita harus berkembang terus kan, nggak bisa, kalau kata Pak Kepala tuh mangkrak gitu, nggak bisa diem aja gitu. Jadi kita harus benar-benar, memahami tuh kebutuhan lansia tuh apa sih, kita harus gali terus dan kita harus penuhi semua kebutuhan-kebutuhan itu. Ya kalau untuk, kendala secara sistem sih selama ini kita udah, eee, rasa cukup monitor ya. Jadi kita, memang ada sih kendala-kendala bugs atau error atau semacamnya gitu ya. Memang dalam membangun sebuah sistem aplikasi itu biasa, tapi dengan adanya kita kerjasama, kemudian kita juga koordinasi dan, eee, kita terus berkonsultasi sama pihak yang kompeten di bidang itu, kita insya Allah kita memang bisa sih untuk hadapin kendala-kendala sistem seperti itu kan. Kalau misalnya sosialisasi yang udah dilakukan kakak-kakak di Dithanan ini apa aja nih? Apa melakukan webinar atau misalnya terjun langsung ke lapangan gitu? Ya, sosialisasi ya. Jangan terjun langsung, terjun bebas nanti ya. Ya, itu Kak, sosialisasi pertanyaan ini sangat luar biasa ya, bagus juga ya. Jadi sosialisasi Golantang memang tadi sampaikan Kak Rani harus masif gitu ya. Artinya harus dengan berbagai macam cara. Contohnya hari ini juga salah satu contoh sosialisasi gitu ya. Kita nongkrong di sini gitu ya. Jadi kita terima kasih banyak nih Kak Kiki dan Kak Rika ya di Ngobras Hits ini kita dikasih informasi, dikasih kesempatan untuk bisa juga mensosialisasikan aplikasi Golantang gitu ya. Nah, kemudian sosialisasi yang lain itu yang sudah kita lakukan, jadi kita akan menggalakkan lagi istilahnya gerakan registrasi lansia tangguh gitu ya, yang sudah kita lakukan tahun 2020. Nah, ini yang dimaksud gerakan ini itu apa? Jadi di mana satu kader BKL gitu ya Kak ya, yang di bawah itu bisa meregistrasikan itu 25 lansia di sekitarnya minimal gitu ya. Nah, artinya kita juga ingin nggak hanya kader BKL aja, kita juga berbagai koordinasi harus di setiap tingkatan wilayah dengan misal dengan OPDKB itu juga perlu kita lakukan ya agar tadi sukses. Nah, untuk mengejar tadi minimal sebenarnya kita tidak harus yang penting kita bisa melihat lansia itu bisa memanfaatkan aplikasi gitu ya. Nah, kemudian sosialisasi yang lainnya bentuknya itu kita lakukan dengan penyebarluasan informasi gitu ya tentang kelanjut usiaan tuh baik secara konvensional atau bentuk misal brosur atau leaflet gitu ya, juga secara secara digital gitu ya dalam bentuk tadi Kak Rani sudah paparkan ya, ada infografis, kemudian ada videografis, kemudian ada bentuk video blog gitu ya, kita hire artis gitu ya yang bisa kesannya memberikan effort biar kayak influencer gitu ya bisa menarik minat yang lain bahwa ternyata seperti ini loh, jadi bisa menarik masyarakat gitu. Nah, kemudian yang dipublish juga pemanfaatan media sosial pastinya ya. Jadi yang sekarang mungkin free gitu lewat Instagram yang banyak disukai gitu ya. Kemudian Facebook, kalau dulu zaman baby boomer suka banget gitu ya. Saya dulu juga penggemar banget Facebook ya, tapi sekarang udah mulai bergeser ke Instagram, kemudian bisa lewat YouTube juga ya, Twitter dan media informasi lainnya juga menggunakan seperti WhatsApp group gitu ya atau Telegram dan juga via website BKKBN. Kita juga koordinasi dengan di Lilab ya ke rumah baca PKB gitu ya. Kalau tahu, nah di situ kan banyak banget kita nge-share PKB yang kita miliki banyak. Harapannya ke depannya PKB ini kan sebagai pembina Poktan juga ya, kelompok kegiatan gitu. PKL juga harus menjadi pembinanya. Nah, diharapkan saling berkoordinasi gitu. Nah, kemudian juga
secara virtual tadi Kak Kiki sampaikan lewat webinar gitu ya, atau sekarang namanya Zoominar ya, banyak Zoom gitu ya. Kemudian Web webinar ya bisa yang kan. istilah ini apa obat baper ya Kak Rani ya. Nah, Iya. kemudian juga kita kerjasama dengan UNFPA dan iya, melakukan kerjasama dengan ini pihak UNFPA, kemudian IRL ya, yang Indonesia Ramah Lansia itu ya. Kemudian dengan pihak swastanya dengan BNI dibuatkan kemarin contohnya Tabcast ya, Tabcast BNI gitu, ada tulisannya Golantang, ada barcode-nya di situ. Jadi bisa juga itu kerjasama kami untuk mensosialisasikan Golantang kepada masyarakat umum. Nah, kemudian juga tadi ya mendayagunakan PKB tentunya ya. Nah, ASN juga perlu nih sebenarnya, ASN kita banyak juga gitu ya. Dari sini juga mungkin lewat media sosialnya juga bisa kita lakukan itu. Nah, ini memang harus masif banget gitu. Nah, ini terima kasih banget nih sudah dibantu juga ya mensosialisasikan Golantang hari ini kakak-kakak. Ya. Wah, banyak banget tadi ya Mbak mitranya, ininya semua banyak ya. Kalau ini nih Mbak, ini nih Kak, mau tanya gimana nih rasanya perasaannya masuk top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2021. Kalau nggak salah kan Golantang ini baru pertama kali mengikuti ya dari tahun-tahun sebelumnya. Ada persiapan khususnya nggak sih Kak untuk masuk ngikutin inovasi dari Kementerian Pan-RB ini? Wah, seneng banget ya pastinya ya. Karena, kita ini kan kayak baru punya bayi, kemudian bayi kita ikut lomba balita sehat gitu kan, lomba bayi sehat, terus masuk gitu ke dalam nominasi, itu kita seneng banget ya pastinya. Karena otomatis kan kerja keras kita tuh selama ini, mendapatkan apresiasi dan dukungan, jadi baik dari internal maupun dari eksternal. Jadi ya otomatis pastinya seneng banget. Kalau persiapan khusus sih apa ya, paling kita tuh kayak nyiapin proposalnya, terus sambil koordinasi sana sini, terus minta bantuan dari Bihukor ya terutama, bantu banget emang, kita udah solid banget gitu. Termasuk minta saran dan dukungan itu dari pimpinan juga, supaya inovasi yang kita ajukan ini tuh lebih bagus gitu ya, dan memenuhi kriteria yang diminta sama Menpan RB. Pokoknya kita senang banget deh, pokoknya kita kayak, walaupun kita juga, nggak tahu ya nanti setelahnya, setelah top 99 ini apakah ada, penjurian lagi untuk ke top 45 atau gimana. Pokoknya yang penting kita saat ini sih kita, berusaha aja gimana caranya supaya inovasi yang kita lakukan ini bermanfaat dan berkembang terus untuk melayani masyarakat, itu sih. Kalau untuk di dalam inovasinya nih kan Kak ada beberapa kelompok. Kalau Golantang nih masuk di dalam kelompok apa sih Kak? Kelompok umum ya, karena kita kan, memang belum pernah mengikuti, KIPP ini sebelumnya. Ini kalau kita nih, Golantang kategorinya kesehatan. Jadi kita tuh, termasuk inovasi yang masuk itu bareng 15 kementerian lembaga yang lain loh. Jadi di instansi pusat tuh cuman ada 15 yang masuk ke top 99 ini. Selebihnya itu kabupaten kota sama BUMN. Jadi kalau yang di pusat ini cuman kita termasuk di dalam 15 KL pusat ini. Itu sih yang bikin kita agak lebih happy. Gitu. Kalau misalnya SDM-nya ini yang untuk mengelola Golantang itu ada SDM khusus sendiri atau dari Dithanan aja. Lalu ke depannya mau yang mengelola ini mau memberikan inovasi apa, meningkatkan inovasi apa nantinya biar Golantang semakin baik gitu Kak. Terkait SDM khusus ya ada ya Kak ya. Jadi memang kalau sebenarnya dari Dithanlan sendiri kayaknya dirasa kalau misal kami kan juga banyak pekerjaan yang harus dilakukan, bukan berarti sok sibuk gitu ya, tapi memang banyak hal-hal yang juga harus dilakukan. Nah ini juga kita kerjasama dengan ini Kak untuk tim kontributor kontennya gitu ya, dengan Sevas Urindo, jadi Universitas Respati Indonesia.
di situ kan ada kumpulan pakar-pakarnya gitu ya, terkait dengan yang pinter juga psikolog, juga banyak yang mungkin memiliki ide-ide yang lebih dan tadi bisa kita apa namanya bekerja sama dalam 1 tahun itu memberikan itu apa namanya mengisi artikel-artikel yang digolantang, kemudian dalam bentuk baik itu infografis atau memberikan apa namanya memberikan jawaban tadi ya di forum yang konsultasi. Jadi kan kita sangat terbantu sekali dengan kerjasama tersebut gitu. Nah kemudian juga di dalam aplikasi sendiri sebenarnya juga sudah difasilitasi gitu ya Kak ya. Tapi yang ini mungkin harus kita akan jalankan. Jadi apa namanya dari mitra ataupun kementerian lain tuh akan diberikan semacam password atau user gitu ya untuk masuk ke aplikasi itu bisa mengirimkan artikel, ngupload. Nah, akan tetapi memang yang tadi yang dilakukan oleh tim Urindo ataupun nanti dari KL lain gitu ya, atau dari mitra atau dari mungkin yang ingin memberikan artikel di publish di Golantang itu tidak langsung otomatis publish Kak. Jadi memang kita bikin namanya sistem approval-nya. Jadi karena kan ini membawa yang dipublish kan membawa nama BKKBN gitu ya. Tentunya kita juga ada istilahnya disaring dulu lah gitu. Nah, jadi ketika sudah diupload oleh tim kontributor materi, nggak serta-merta langsung publish, tapi nanti ada admin ya, admin yang akan menyeleksi ini layak atau tidak. Karena memang apa namanya untuk demi kredibilitas BKKBN, selain itu juga apa menghindari penyebaran hoax juga ya. Jadi yang saat ini banyak marak banget ya apalagi tentang COVID. Nah, ini hal-hal yang kita sangat hindari. Nah, kemudian juga untuk internal sendiri kita juga ada Kak. Jadi ada SK Pak Kepala ya, Kepala BKKBN di mana tugasnya kita bagi tuh masing-masing koordinasi apa yang harus dipegang apa. Misal saya di bagian publikasi, Kak Ranyi mungkin di bagian yang infografis itu bantu kita mantaunya. Nah, ke depan juga apa namanya tetap berkoordinasi ya terkait itu karena memang kita membutuhkan nggak hanya dari BKKBN sendiri. Nah, kemudian tadi terkait yang Kakak tanya terkait dengan inovasi ke depannya gitu ya. Seperti apa? Nah, ini inovasi ini hal yang memang harus apa continue gitu ya. Demi tadi tujuannya mendapatkan tujuan agar lansia mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari aplikasi Golantang. Tadi udah sekilas disampaikan ya. Jadi pertama pengembangan dashboard-nya. Nah, dashboard ini biar lebih kalau membaca bentuk dashboard itu kan lebih dalam bentuk gambar atau yang ada warna-warna atau grafik kan lebih menarik gitu ya, kita baca lebih gampang gitu kita bacanya. Nah, kedepannya ingin memberikan informasi yang seperti itu yang sekarang sedang dibangun. Kemudian juga tahun ini juga diharapkan ada tadi terbangun web portal ya Golantang itu yang nanti bisa datanya itu diambil dari ada teknologinya namanya scraping Kak. Nah, scraping ini mengambil data dari website-website secara otomatis, misal mengambil data dari Kementerian Kesehatan terkait apotek gitu ya. Tinggal nanti bisa secara otomatis bisa data rumah sakit itu di portal Golantang seperti itu. Nah, kemudian juga pengembangan yang perlu kita lagi ini terkait dengan tadi satu data kelanjut usiaan. Nah, ini terkadang kan berbeda-beda datanya gitu ya di antara kementerian. Nah, ini yang perlu di Indonesia hanya satu harapannya kita menjadi apa namanya media gitu ya, menjadi nanti harmonisasi dengan kementerian lain di mana data tersebut masing-masing punya aplikasi. Nah, ini bagaimana data tersebut bisa diambil dari sumber datanya kemudian bisa disajikan intinya data itu tidak duplikasi seperti itu ya. Karena informasi yang masyarakat perlu juga data yang akurat dan valid. Kemudian pastinya terkini juga. Nah, kemudian pengembangan soketnya. Soket ini terkait pengaduan. Nah, pengaduan yang selama ini ada itu masih misal mengirimkan, kemudian nanti jawabnya kapan gitu. Kak. Jadi lebih ke arah menggunakan teknologi soket. Nah, ini artinya nanti kalau Kakak bisa lihat misal aplikasi yang ada pengaduan datang, misal saya nanya nih bagaimana cara apa namanya menyuapin
memberikan ini pada yang misal sakit stroke gitu ya, bagaimana cara melatih jalannya seperti itu. Nah, ini langsung ditanyakan. Nah, ini otomatis nanti admin atau yang menjawab timnya ini akan mendapat notifikasi yang bisa langsung juga memberikan respon yang cepat, karena memang pelayanan publik kan seperti itu ya, kita diharapkan malah 24 jam gitu ya, harus sigap gitu ya, sedangkan kadang kita tahu sendiri ya, kalau ASN kadang sampai jam kerja jam berapa, kita sampai jam 4:30 misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga pengembangan marketplace. Marketplace ini yang bisa menjual produk-produk lansia gitu ya. Kalau di kita ada UPPKA ya Kak Rani ya. Nah, ini mungkin yang akan dikoordinasikan juga nanti bagaimana misal ada jual UPPKA ya. Jadi misal penjualan popok gitu yang pokoknya yang berguna untuk lansia gitu ya. Yang yang bisa bermanfaat. Nah, kemudian juga inovasi yang ke depan kita harapannya tadi ada fitur yang live chat-nya yang sudah saya jelaskan tadi ya, dan juga yang lebih tadi berbasis iOS ya, yang bisa dipakai di Apple. Seperti itu sih Kak pengembangan inovasinya yang akan kita lakukan. Wah, seru banget nih obrolan kita nih hari ini sama Kakak Rani sama Kakak Naning. Baik. Tapi obrolan kita nih hari ini nih udah di penghujung acara nih Biners. Untuk para kakak-kakak nih, ada yang ingin disampaikan nggak terkait aplikasi Golantang nih? Dari Kak Rani atau Kak Naning? Ada yang mau disampaikan? Iya, jadi kalau dari kami tuh kita berharap kita semua kan punya nenek, punya kakek, orang tua ataupun mertua ataupun siapapun tetangga kita gitu yang lansia di sekitar kita, kita manfaatkanlah Golantang ini sebagai media yang bisa memberikan informasi dan bisa membantu lansia ini dalam menghadapi kesehariannya. Jadi supaya lansia kita tuh bisa jadi lansia-lansia yang tangguh dan pada akhirnya tuh kan bisa membangun Indonesia yang lebih tangguh juga. Itu sih. Pokoknya kita sama-sama aja berdayakan Golantang ini untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan lansia kita. Betul. Iya. Kak Kiki dan Kak Tika jangan lupa download juga ya. Jadi biar nambah juga ya. Nanti di rumah dikasih tahu juga kepada ayah, ibu, kakek, neneknya ya. Biar memakai juga kita ya. Oke. Ya. Kak. Sayang sekali ya Kak Tika udah di penghujung acara, tapi terima kasih banyak nih kepada narasumber kita yang Kak Rani. Sama-sama, terima kasih. Kita doakan semoga Golantang sehat selalu ya. Dalam top 45 ya, top 45 Amin. Pokoknya apapun hasilnya nanti ke Jepang ya hadiahnya ya. Luar biasa. Tapi jangan sampai langkah kita terhenti hanya di top 99 ya. Semoga nanti ke depannya Golantang bisa terus ditingkatkan, bisa terus maju dan juga berkembang. Amin. Terima kasih banyak para narasumber dan juga Biners semuanya yang sudah menyaksikan acara ini. Sebagai akhir pertemuan kita, nanti kita bakal saksikan video tentang Golantang ya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Kakak. Selamat menikmati. Terima kasih. Sehat selalu ya. Sehat selalu kakak-kakak. Ya. Menciptakan lansia tangguh dan mandiri melalui Golantang. Golantang adalah aplikasi berbasis informasi untuk lansia dan keluarga lansia sehingga dapat mewujudkan lansia tangguh yang sehat, aktif, mandiri, produktif, dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Kepala BKKBN. Saya menyambut baik dengan adanya aplikasi Golantang di BKKBN ini karena BKKBN punya program prioritas nasional terkait dengan bina keluarga lansia yang sekarang ini dengan adanya masa pandemi
maka membutuhkan satu cara yang sifatnya virtual yang tetap bisa melayani, dan mudah-mudahan sukses Gulantang bisa melayani lansia dengan baik. Meningkatkan peran serta warga lansia dan caregiver untuk bersinergi mewujudkan lansia tangguh. Mengintegrasikan data dari berbagai institusi pemerintahan terkait lansia. Sasaran aplikasi Golantang adalah masyarakat luas, baik itu lansia, keluarga lansia, caregiver, atau orang yang mendampingi lansia, baik formal maupun non-formal, kader bina keluarga lansia atau BKL, pengelola program kelanjutusiaan, dan pengambil kebijakan terkait kelanjutusiaan. Aplikasi Golantang memiliki beberapa fitur pendukung lansia. Artikel terdiri atas 7 dimensi lansia tangguh. Pendampingan PJP dan pralansia. Stakeholder yang terdiri dari temukan lokasi. Kalkulator kesehatan terdiri atas infografis seputar kelanjut usiaan berisi informasi berupa infografis seputar lansia. Seputar COVID, informasi terkini seputar agenda kegiatan kelanjut usiaan. E-katalog berisi katalog produk lansia. Game. Video berisi video, vlog, videografis tentang kelanjut usiaan. Dengan adanya Golantang, saya terbantu, terutamanya pemakaian kalkulator kesehatan. Saya jadi tahu saya itu lansia mandiri apa tidak. Tentang bagaimana menjadi lansia tangguh dan bagaimana harus mengembangkan suatu pelayanan yang dapat membantu lansia yang sudah mulai mengalami disabilitas. Gunakanlah Golantang sebagai sumber berita yang dapat dipercaya untuk kelanjutan di seluruh tanah air. Hidup Golantang dan sukses. Aplikasi selain berbagi rubrik terkait lansia, aplikasi Golantang dapat menghitung atau mengkalkulasi kesehatan lansia seperti tingkat kemandirian, tingkat ketangguhan, dan tingkat kebahagiaan, tingkat difabel, tingkat risiko jatuh, dan potensi gangguan emosional dari lansia yang bisa diinput langsung oleh lansia atau melalui caregiver atau kader lapangan.